Bab 85, Murid itu galak. Yang lain melihat keempat avatar dengan kaget. Namun, Lu Yao tidak terkejut. Pemimpin besar Ksatria Hitam yang pernah berada di urutan teratas daftar hitam, tentu saja, memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Karena dia cukup berani untuk datang, itu berarti dia yakin akan kekuatannya dan pasukannya. 4 Dark Knight adalah ahli ranah kesengsaraan baru lahir. Fen Xiwen meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berkata, "Saya mendukung kata-kata saya. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan Evil Sky Pavilion." Kata-katanya diparut di telinga para pendengar. Ini adalah contoh yang bagus untuk bergerak maju dengan mengambil langkah mundur. Dia terus mengatakan dia tidak ingin menentang Evil Sky Pavilion, tetapi tindakannya bertentangan dengan kata-katanya. Bahkan pengkhianat Evil Sky Pavilion, Ye Tianxin, marah saat mendengar kata-kata Fen Xiwen. Sementara itu, Lu Yao sedang mempertimbangkan pilihannya. Little Yuan Er tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 4 ahli ranah kesengsaraan dewa baru lahir. Ming Xin dan Duan Mu Sheng masing-masing bisa menangani seorang ksatria. Itu meninggalkan dia dengan 2 ksatria dan Fen Xiwen, pemimpin Ksatria Hitam, yang basis kultivasinya sangat dalam. Secara alami, dia bisa menggunakan kartu serangan mematikan dan menyingkirkan Fen Xiwen segera, tetapi dia belum menemukan dalang sebenarnya dari insiden Desa Naga Ikan. Selain itu, jika dia membunuh Fen Xiwen, kartu item yang tersisa tidak cukup untuk menangani 4 ksatria yang tersisa. Meskipun dia memiliki poin prestasi yang tersisa untuk mendapatkan lebih banyak kartu serangan mematikan, dia ingin menyimpan poin prestasi sebanyak yang dia bisa. Lagi pula, poin prestasi sulit didapat. Sementara Lu Yao tenggelam dalam pikirannya, salah satu dari 4 ksatria hitam mulai memprovokasi Ming Xin. "Sejak kamu membunuh orang-orang kami, aku sudah gatal untuk berdebat denganmu." Ming Xin baru saja menerobos ke ranah kesengsaraan Divinity yang baru lahir. Dia sedikit bingung dengan ini dan mundur beberapa langkah. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya sebelum dia melompat mundur pada suatu sudut. Ksatria hitam ini sangat percaya diri. Dia bermaksud untuk mengalahkan Ming Xin sendiri. Mundur. "Kita, Ksatria Hitam, tidak perlu menggunakan kekuatan dalam jumlah." Para Dark Knight senang dengan perkembangan ini. Dan dengan demikian, keduanya bertarung dengan sengit, meninggalkan aula dan membawa pertarungan ke kejauhan. Lu Yao berpikir itu baik-baik saja. Meskipun avatar Ming Xin belum memiliki daun, dia telah ditekan untuk waktu yang lama sebelum dia menerobos ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Mirip dengan Duan Mu Sheng, Ming Xin bisa dianggap sedang dipersiapkan. Apalagi, pertempuran seperti ini akan membantu pertumbuhan mereka. Dengan kelicikan Ming Xin, dia pasti akan kabur jika tidak bisa mengalahkan lawannya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Ming Xin. Di samping itu, Duan Mu Sheng bereaksi berbeda. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Satu tidak cukup. Kalian berdua bisa datang padaku sekaligus." Dia mengacungkan tombak tuannya. Rantainya berdentang keras dalam prosesnya. Fen Xiwen menoleh sedikit untuk melihat Duan Mu Sheng. Senjata tingkat surga. Senjata tingkat surga, tombak tuan, tampak sangat agung di tangan Duan Mu Sheng. Naga itu melingkar dari ujung tombak hingga ujungnya. Duan Mu Sheng meraih ekor dan kepala naga itu secara bersamaan dan mengguncang tombaknya. Primal Ki yang kuat dan menakutkan melonjak keluar dari Overlord Spear segera. Dia tidak memberi lawannya waktu untuk berpikir saat dia menyerang, tanpa peringatan, ke arah salah satu Dark Knight. Ksatria ke-8 memindahkan avatarnya dan menangkis serangan Duan Mu Sheng. Namun, jarak antara seseorang yang memiliki senjata tingkat surga dan seseorang yang tidak memiliki senjata tingkat surga cukup lebar. Ini adalah pengetahuan umum di dunia kultivasi. Energi dari senjata tingkat surga sangat meningkatkan kekuatan Duan Mu Sheng. Seorang pengguna senjata yang terampil juga dapat mencapai terobosan dalam avatarnya dengan senjata tingkat surga. Namun, tanpa avatar, keuntungan dari ranah Naschen Divinity Tribulation akan hilang. Bang! 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 Duan Mu Sheng menyodorkan tombak tuan tanpa ampun. Saat ini, tombak itu tampak seperti naga. Sepertinya dia membuat lawannya kewalahan. Dia bertarung lebih berani saat pertempuran berlanjut. Tidak butuh waktu lama sebelum dia dan lawannya membawa pertarungan mereka keluar dari aula besar juga. "Aku akan pergi." Dark Knight ketiga merasa ada sesuatu yang salah jadi dia dengan cepat memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan, membuat pertarungan 2 lawan 1.
Dengan senjata tingkat surga, Duan Musheng bisa menghadapi Avatar 2 daun dan Avatar 3 daun sekaligus. Dia telah dengan keras menekan lawannya sebelumnya. Namun, ketika lawan lain bergabung, tekanan padanya, secara alami, meningkat. Kedua Dark Knight itu bekerja bersama dan mengirimkan gelombang energi yang kuat ke Duan Musheng. Duan Musheng mengangkat Overlord Spear sebelum dirinya dan membungkusnya dengan rantainya. Bang! Duan Musheng mundur dengan cepat dan meluncur di atas tanah dengan kakinya. Terselubung oleh energinya, dia menciptakan dua parit panjang dan sempit saat dia meluncur di tanah. Yang lain menyaksikan dengan mulut ternganga. Bagaimanapun, Duan Musheng tidak tampak seperti seseorang yang baru saja menerobos ke alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Dia tampak lebih seperti seseorang yang sudah lama berada di dunia ini. Dia memegang tombaknya dengan terampil juga. Setiap kali dia melepaskan 100 serangan dan 1000 lapisan gelombang di lapangan yang panas, dia akan meninggalkan 100 bayangan sisa dari tombaknya di belakangnya. Orang bisa melihat betapa menakutkannya senjata tingkat surga. Inilah alasan mengapa banyak pembudidaya mendambakan senjata tingkat surga. Fen Xiwen tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan sebelum dia memuji, jika saya tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya seorang murid dari Paviliun Langit Jahat yang tidak memiliki daun dapat bertahan melawan dua lawan. Pada saat ini, Dark Knight yang tersisa di sisinya berkata dengan lembut, "Leader, aku juga ingin ikut berperang." Fen Xiwen mengangkat tangan tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Luyo yang berdiri dengan ekspresi tenang di wajahnya. 4 Dark Knight berada di alam Naschen Divinity Tribulation. Mereka jarang menunjukkan kekuatan mereka. Orang yang berdebat dengan Ming Xian adalah yang pertama, Cheng Zhonghe. Yang berdebat dengan Duan Musheng adalah yang kedua, Yu Zhong, dan tua keempat, Duan Yanhong. Knight yang tersisa ini adalah Old Third, Li Qing. Dia seorang pemanah dengan ketelitian tinggi. Fen Xiwen dengan sengaja menyebutkan ketepatan Li Qing dengan anak panah. Dengan kata lain, Li Qing bukanlah petarung jarak dekat. Dia bisa bergabung dalam pertempuran kapan saja. Fen Xiwen terus berkata, sangat jarang untuk menemukan senjata tingkat surga. Li Qing tidak seberuntung itu. Yang dia miliki hanyalah busur guru tingkat bumi. Namun, dengan busur ini, dia dapat mengenai semua yang ada di dalamnya. Jangkauan penglihatannya dengan presisi 100%. Pada saat ini, busur guru Li Qing beresonansi dengan avatarnya dan terbang ke tangannya. Fen Xiwen menangkupkan tangannya ke arah Luyo lagi dan berkata, saya akan mengatakannya lagi, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh dengungan keras di luar aula besar. Semua orang juga menoleh untuk melihat sumber suara. Yo Jifeng berseru kaget, sebuah avatar sedang bertunas. Saat avatar menumbuhkan daun, itu akan segera tumbuh. Tingginya, jarak yang ditempuh, cakupan radiasi, aura, dan asupan primal ki akan meningkat juga. Tuan ketiga benar-benar berbakat. Dia menumbuhkan daun di tengah pertempuran. Menumbuhkan daun berarti basis budidayanya akan meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, mereka mendengar teriakan Duan Musheng. Overlord Spear telah didorong ke atas. Pakaian Duan Musheng sobek-sobek, memperlihatkan tubuhnya yang tinggi, kokoh, dan berotot. Dia mengulurkan lengannya, rantainya ditarik kencang. Energinya melonjak ke sekitarnya, ini adalah kekuatan seorang kultivator yang telah menumbuhkan daun. Para Dark Knight, Old Sechon dan Old Forward, harus mundur sedikit. Overlord Spear bergerak ke bawah dengan kecepatan kilat, ujungnya mengiris rantai. Dentang! Dentang! Rantainya putus. Pada saat ini, Duan Musheng tampak seperti binatang yang sangat berbahaya saat dia memegang tombak tuan dengan tangan besarnya. Rasakan kekuatanku, trio itu sekali lagi terkunci dalam pertempuran. Pertempuran itu lebih ganas dari sebelumnya. Luyo tidak berharap Duan Musheng memiliki terobosan saat ini. Dia mengangguk puas. Fen Xiwen melambaikan tangannya. Maksudnya jelas. Roger. Pemanah yang terampil, Li Qing, mengangkat tangannya dan memegang Master Bow. Primal ki dan energinya melonjak. Luyo mengelus janggutnya dan berkata dengan dingin, aku benar-benar membenci orang yang paling sering menyelinap ke orang lain. Dia mengangkat tangan kanannya sebelum mengarahkannya ke depan. Pecahan miniatur kartu tampak membentuk siklon di telapak tangannya. Suara mendesing. Primal ki di sekitarnya langsung diserap oleh topan.
Luyo melempar benda di tangannya dengan lembut. Target, pemanah terampil, Li Qing. Melihat ini, Fang Xiwen panik. Dia berteriak, "Dodge it!" Dia tidak berharap Luyo bergerak saat ini. Dia berasumsi Luyo hanya akan terus mengamati pertempuran. Pada saat ini, segel tangan besar muncul di udara. Segel besar keberanian. The Great Seal of Fearlessness membuat semua orang dari Evil Sky Pavilion merasa aman dan tak kenal takut. Fan Xiwen bisa merasakan bahaya dari segel ini. Dia dengan cepat mengirim Li Qing terbang menjauh dengan serangan telapak tangan. Li Qing mengencangkan cengkramannya pada busurnya saat dia terbang keluar dari aula besar. The Great Seal of Fearlessness terus menembak ke depan, menambah kecepatan. Fan Xiwen berusaha dengan paksa memblokirnya dengan energinya yang besar. Bang! Itu sia-sia. Luyo menggelengkan kepalanya. Semua orang terikat lidah. Mereka menyaksikan saat Great Seal of Fearlessness berlayar menuju Li Qing. Ini agak mirip dengan ketika Kong Xuan dibunuh dengan satu serangan di altar suci. Perbedaannya adalah Kong Xuan dibunuh oleh segel tangan roda Faja Agung. The Great Seal of Fearlessness tidak hanya besar, tapi juga cepat.